Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaatul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa mencurahkan rahmat, inayahnya, hidayahnya, nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan kesempatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat duhur secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di tempat ini untuk berjamaah, insya Allah Allah senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memanjangkan umur kita insya Allah, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita puji, karena dengan beliaulah sampai saat ini kita mendapatkan rahmat Islam, sehingga insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit mengulas tentang satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam surah An-Naml sebagai satu ayat, namun kalau di dalam surah Al-Fatihah terdapat perbedaan para ulama kita tentang posisi Bismillah di dalam surah Al-Fatihah. Maka kemudian disitulah imam-imam mazhab kita itu berbeda ketika kita sholat, khususnya sholat jahar. Apakah Bismillah itu pada saat kita membaca surah Al-Fatihah dijaharkan seperti dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau tidak? Nah, itulah terjadi perbedaan di dalam kitab-kitab tafsir telah diulas. Dan kemudian di dalam ilmu kajian qiraatul Quran, tentang ilmu qiraah juga terjadi perbedaan terhadap ulama qiraah mengenai bismillah di dalam Al-Fatihah. Tapi tentu saja pada umumnya kita, khususnya kita di Indonesia, karena kita mengikuti qiraah Asim, maka pada umumnya kita menggunakan basmalah pada saat kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita juga menjaharkan. Tetapi ketika juga ada saudara kita yang membaca Al-Fatihah pada saat sholat jahar, tidak membacanya, bukan berarti itu adalah salah. Karena itu yang diikuti adalah Imam Malik. Mazhab Imam Malik mengatakan bahwa Bismillah di dalam surah Al-Fatihah bukan sebagai satu ayat. Imam Syafi'i mengatakan dia adalah ayat. Maka kemudian karena kita ini adalah pada umumnya mengikuti Imam Syafi'i, maka kemudian pada saat kita sholat, khususnya sholat jahar, kita juga mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu tidak perlu kita lagi. Yang penting yang dibaca adalah Al-Fatihah pada saat sholat. Hadirin jamaah rahimahullah. Dan Al-Fatihah, Bismillah itu di awal-awal surah. Ya, meskipun juga ada mengatakan bahwa Bismillah di awal surah itu semua surah, kecuali di surah At-Taubah itu kan tidak ada Bismillahnya. Itu adalah 114 sesuai dengan jumlah surah di dalam Al-Quran, 114. Satunya di mana? Di surah An-Naml. Karena di surah An-Naml di awal surah ada Bismillah, dan di tengah-tengahnya juga ada Bismillah karena bagian daripada ayat. Hadirin jamaah rahimahullah, ulama mengatakan bahwa setiap Bismillah di awal surah mengatakan ia adalah ayat, tapi pada umumnya mengatakan bahwa
bukan ayat kecuali di dalam surah An-Naml. Hanya bismillah di awal surah itu hanya sebagai pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya. Ya. Tapi ketika kita mau membaca setiap surah kita mengawali bismillah, itu adalah memang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ia adalah doa. Kita seakan-akan mengatakan begini, dengan nama Allah saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ar-Rahman Ar-Rahim senantiasa melimpahkan kepada saya. Yang membaca Al-Fatihah, kita yang baca Al-Fatihah, kita dilimpahkan Rahman dan Rahim. Rahmannya di dunia dan Rahimnya di akhirat. Itu adalah doa. Demikian pula bismillah itu juga bermakna bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai pekerjaan dengan kita membaca bismillah, itu artinya adalah perbuatan atau pekerjaan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengawali aktivitas kita dengan basmalah. Hadirin jamaah rahimahullah. Nah, kemudian saya mendapatkan beberapa penjelasan dalam kitab-kitab hadis. Ada beberapa keutamaan membaca bismillah berdasarkan dengan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menghancurkan setan. Ketika kita membaca bismillah, setan hancur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba asyaitanu kama yazubur rasasu 'alan nar." Kata Rasulullah, siapapun yang membaca bismillahirrahmanirrahim dalam segala aktivitasnya, kata Rasulullah, illa zaba asyaitanu kama yazubur rasasu 'alan nar. Niscaya setan hancur sebagaimana hancurnya timah dari di atas api. Artinya apa? Orang yang senantiasa membaca bismillah dalam segala aktivitasnya, tapi aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauh setan dari kita. Itu biasa sebabnya orang tua kita itu kalau kita misalnya kita diajari ketika kita mau makan, kita diajari baca basmalah. Kenapa? Biasa ada anak-anak katakan, kenapa baca basmalah? Supaya kamu tidak tidak diganggu oleh setan, sehingga kamu kalau makan diganggu oleh setan, maka itulah sering kamu sering sakit perut. Ya. Biasa disampaikan oleh orang tua kita, kalau kita membaca bismillah pada saat kita mau makan lah misalnya, insya Allah kita terjaga oleh Allah dan setan akan lari. Ya, itu yang pertama. Jadi membiasakan baca basmalah segala perbuatan aktivitas kita, tapi perbuatan itu adalah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai misalnya mau mencuri bismillah, berarti itu kan ya berdosa karena mengatasnamakan dengan Allah tapi kemudian melakukan sebuah dosa. Tapi yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang baik diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, fadilah bismillahirrahmanirrahim ketika kita membiasakan membaca adalah dicatat 400 kebaikan. Mendapatkan 400 pahala. Sekali baca bismillah dapat pahala 400, Pak. Bayangkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiramal katibin ayaktubu fi diwanihi 400 hasanatin." Kata Rasulullah, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat untuknya 400 kebaikan. Jadi bayangkan kita baca bismillah itu dapat pahala, Pak. Bismillahirrahmanirrahim kita keluar dari rumah, apalagi ada bacaan doa-doa yang lainnya kita baca. Kita mau makan bismillahirrahmanirrahim dapat pahala 400. Apalagi kalau kita baca berapa kali dalam sehari semalam,
100 kali dan sebagainya. Luar biasa pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah membaca bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai penghapus dosa. Jadi bukan hanya mendapatkan pahala, tapi kita juga dosa kita terhapus dari bacaan kita bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min zunubihi zarratan." Siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim satu kali, marratan satu kali, maka tak tersisa dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa kecil yang dimaksud di sini, ya mungkin misalnya kita di jalanan kita mungkin lihat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa-dosa kecil ketika kita sekali mengucapkan bismillah, insya Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita biasakan baca bismillah, di samping mendapat pahala kita juga akan terhapus dosa kita. Karena tentu saja kita sebagai manusia, setiap kita melangkah, setiap kita melihat, setiap kita melakukan sesuatu, pasti ada sebuah kesan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan untuk penghapusan dosa kita, bagaimana nanti kalau dosa kita menumpuk? Dengan upaya kita yang sangat ringan, bayangkan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tidak sampai 1 detik, Pak. Maka alangkah ruginya kita sebagai umat Islam. Hal-hal seperti ini kita tinggalkan. Mengucapkan bismillah itu kan tidak membutuhkan waktu yang banyak, tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan sebagainya. Cukup bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan-jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah dicatat sebagai orang yang baik. Tentu saja, karena ketika orang senantiasa mengucapkan bismillah setiap kali mau melangkah, setiap kali melakukan suatu perbuatan, pekerjaan dia mengucapkan bismillah, pasti secara otomatis dianggap sebagai orang yang baik. Maka kemudian pasti terjaga dari hal-hal yang dapat merusak dirinya maupun merusak daripada orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa bari'a minal kufri wal nifaq." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka namanya akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang baik dan terbebas dari kekafiran dan kemunafikan. Ya tentu saja karena orang yang selalu membaca bismillah, hatinya selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan terjaga dari kekafiran. Baik kafir nikmat maupun kafir i'tikadi. Karena yang merasa bahwa saya lakukan ini adalah senantiasa saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup saya senantiasa saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya lakukan senantiasa saya dibawa naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah terhindar dari fitnah. Kalau kita mau terhindar dari berbagai fitnah, maka kita biasakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim, fa innan nasa izaktabukum yamnauhum al-malaku an zalik." Kata Rasulullah, jika kalian berdiri, kita bangkit dari duduk, kemudian kita berdiri, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau juga kita berengi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah, apabila seseorang dia bangkit dari duduknya, berdiri, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, sungguh apabila ada manusia memfitnah kalian, maka malaikat akan mencegah mereka dari perbuatan itu. Jadi kita terhindar. Misalnya mungkin ya yang namanya kehidupan kita itu kan
Ya kadang-kadang mungkin suatu perbuatan yang baik kita lakukan, tapi kadang-kadang ada juga orang yang usil untuk memfitnah kita, untuk menceritakan yang tidak baik kita. Tapi ketika kita terbiasa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena kita dijaga oleh Allah, maka malaikat menghalangi orang itu untuk melakukan fitnah kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang keenam adalah mendatangkan keberkahan. Ada berkah terhadap ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah, kullu mri'in zibalin la yubda Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan kita awali dengan, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, fa huwa abtar, terputus. Maksudnya adalah keberkahannya berkurang. Berkah itu adalah sesuatu yang kita rasakan, sebuah kenikmatan. Ketika kita mendapatkan keberkahan itu, ada sesuatu ketenangan di dalam batin kita. Itu adalah sebuah keberkahan. Sedikit tapi kita merasa senang dengan rezeki yang sedikit itu. Tapi ada juga orang mendapatkan rezeki yang banyak tapi tidak merasa tenang, berarti itu tidak berberkah. Meskipun sedikit tapi kita merasa tenang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, itu adalah sebuah berkah. Bahkan diajarkan di dalam kitab Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitabnya bahwa salah satu kekhususan daripada baca bismillah pada saat kita tidur minimal 21 kali. Kita membiasakan pada saat mau tidur kita baca 21 kali. Kata Syekh Nawawi Al-Bantan, apa khasiatnya? Aminatil kalaila minasyaitan. Kita terjaga dari setan pada saat kita tidur. Makanya biasakan kalau kita tidur itu macam-macam kita melihat dalam tidur itu ada yang kita dikejar dan sebagainya. Kalau mungkin pada saat kita tidur itu langsung tidak ada yang kita baca. Minimal kita baca bismillah minimal 21 kali. 21 kali mungkin hanya 1 menit 2 menit saja, Pak. Tapi kadang-kadang kita karena kita tidak terbiasa, maka biasakanlah baca Bismillahirrahmanirrahim pada saat kita sebelum tidur. Insya Allah, kata di dalam kitab Syekh Nawawi mengatakan bahwa kita terjaga dari setan. Kita terjaga dari setan. Yang kedua adalah wa amina baituhu minasyarq. Terjaga pula rumah kita dari pencuri. Kita baca Bismillah itu sebagai pagar agar supaya rumah kita ini tidak ada orang-orang yang jahat untuk merusak rumah kita, mencuri Tapi tentu saja di sini maksudnya adalah kita juga harus berusaha bahwa barang-barang kita, rumah kita harus kunci dan sebagainya. Jangan sampai sudahlah motor saya taruh aja di tengah jalan dan sebagainya, kemudian baca bismillah, itu adalah suatu hal yang salah. Yang ketiga adalah wa amina min mautil fuj'ah. Kita terjaga dari mati tiba-tiba, mendadak. Kan biasa ada orang tidur langsung dia mati. Nah, kalau kita biasakan baca bismillah, kata Syekh Nawawi Banten, kita akan terjaga dari mati mendadak. Nah, kemudian disebutkan pula oleh Sayyid Habib Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini adalah seorang Habib yang merupakan ulama yang banyak ulama-ulama kita berguru pada beliau, menyebutkan bahwa khasiat dari membaca bismillah 100 kali itu adalah terapi. Kalau bapak ibu sakit, cobalah lakukan dengan keyakinan kita membaca bismillah. Insya Allah minimal 100 kali kita akan mendapatkan suatu obat. Bisa saja penyakit kita dengan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita bisa sembuh. Dibaca 113 kali tiap hari Jumat. Insya Allah apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali khasiat fadilah bismillahirrahmanirrahim, sehingga insya Allah kalau kita lakukan, insya Allah dosa kita dimaafkan oleh Allah, diampuni, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Marilah kita tutup pengajian kita ini, mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat bagi kita sekalian. Allahumma ftah alaina abwabul khair wa abwabul barakah wa abwabul ni'mah wa abwabul rizq wa abwabul quwwah wa abwabul sihah wa abwabul salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Allahumma salli Allahumma salli ala Allahumma salli Allahumma salli ya Rabbi salli taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya sini aja. Mana? Sini. Sini. Ya, kasih ya. Bang nih, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Alah, sehat Pak. Alhamdulillah.